Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada video kali ini kami akan membahas tentang cara terbaik untuk melawan bandar. Bagaimana sih cara terbaik untuk melawan bandar? Apakah dengan mempelajari ilmu bandarmologi ataupun yang lainnya? Dan seperti biasanya, sebelum kita memulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan like video ini, serta jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih. Kita mulai saja. Bandarmologi. Semua orang berkata bahwa jika kita ingin mengetahui pergerakan bandar, kita dapat mempelajari bandarmologi. Ada yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk melawan bandar yaitu dengan belajar bandarmologi. Apakah itu benar? Kami berpendapat bahwa bandar itu sebenarnya siapa sih? Kami melihat bahwa bandar itu sebenarnya diakibatkan oleh kerakusan kita sendiri. Mungkin itu disebabkan oleh ketamakan ataupun kerakusan dari investor retail itu sendiri. Jika bandar hanya bergerak seorang, apakah harga akan dapat naik hingga begitu tinggi? Kami tidak begitu yakin. Namun, jika bandar itu bergerak dan semua orang begitu tamak dan ingin masuk serta mempunyai harapan yang terlalu tinggi untuk memperoleh keuntungan, maka mereka akan mengikuti pergerakan dari harga tersebut. Mereka akan berusaha untuk membelinya dan berusaha untuk merealisasikan keuntungannya. Itulah sebenarnya yang menyebabkan bandar itu sendiri. Sebenarnya bagi kami cara terbaik untuk melawan bandar yaitu bukan dengan mempelajari ilmu bandarmologi, juga bukan dengan untuk tidak membelinya ataupun yang lain sebagainya. Namun cara yang terbaik untuk melawannya yaitu tidak mempedulikannya dan memanfaatkan bandar itu sendiri. Mengapa kita harus repot-repot untuk mengetahui saham manakah yang kira-kira pergerakan bandarnya itu kira-kira sudah mau masuk ataupun tidak? Mengapa kita harus mempelajari hal seperti itu? Karena kami lihat itu seperti kita terlalu boleh dibilang mengurusi atau ikut campur dengan urusan bandar itu sendiri. Kami melihat bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan yaitu memanfaatkannya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yaitu dengan tidak mempedulikannya. Ya, mengapa kita tidak mempedulikannya? Karena begini, kebanyakan jika Anda melakukan survei, semua orang yang mengikuti pergerakan bandar itu sendiri akan menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit. Percayalah, bahkan ada juga yang nyangkut dan ada juga yang melakukan cut loss ataupun maksudnya kerugian. Mereka memutuskan untuk rugi dalam berinvestasi. Padahal kami sudah pernah mengatakannya, dalam berinvestasi saham itu aturan pertama yaitu jangan pernah membuat kerugian. Ya, kami mengikuti kata yang dikatakan oleh Pak Warren Buffett dan kami sangat mengidolakannya. Sebenarnya kalau kami lihat, jika Anda tidak terlalu terpaku dengan bandar itu, Anda membeli saham ketika harga saham itu Anda murah, Anda cek laporan keuangannya dan lain sebagainya, Anda biarkan. Jika bandar itu bergerak di saham lain, ya itu mungkin bukan merupakan kalau boleh dibilang itu bukan merupakan keberuntungan Anda saat itu. Namun jika Anda membiarkan harga saham tersebut, jika misalnya Anda membeli saham A berada di harga 150 dan Anda diamkan selama 2 minggu dan kemudian itu bergerak di harga 170. Lalu Anda biarkan saja, tiba-tiba harganya langsung melambung tinggi, langsung ARA dan naik hingga 35%. Lalu menurut Anda, apakah Anda mendapatkan keuntungan dari bandar? Tentu saja, karena dengan adanya bandar, Anda malah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa bandar itu tidak bagus, bandar itu tidak baik. Sebenarnya itu tergantung juga. Kalau boleh dibilang sebenarnya bandar itu kalau menurut kami juga bertujuan untuk mengurangi orang-orang yang boleh dibilang terlalu rakus dalam berinvestasi. Investasi itu tidak boleh rakus, kita harus melihat resikonya.
Jadi, mengapa kita harus melawan bandar? Sebaiknya kita memanfaatkan mereka. Kita tidak akan pernah tahu kapan bandar itu akan masuk dalam suatu saham tertentu, karena itu tidak pasti. Walaupun Anda sudah sangat jago ilmu bandarmologi, apakah Anda yakin bahwa orang tersebut yang sudah sangat jago dalam ilmu bandarmologi, yang katanya itu sangatlah hebat seperti dewa dan yang sebagainya, apakah mereka dapat memprediksi waktu ataupun kapan tepatnya bandar itu masuk dalam suatu saham? Tentunya tidak ada yang bisa melakukannya. Dan kalau boleh dibilang, investor paling terkenal di dunia sekalipun tidak ada yang dapat memprediksinya. Bahkan mereka tidak menunggu bandar itu untuk datang untuk membuat keuntungan. Bahkan mereka membuat keuntungan berdasarkan analisanya sendiri. Dan jika bandar itu masuk ke dalam saham mereka, maka mereka akan mendapatkan keuntungan. Jika tidak, ya biasa-biasa saja. Lagi pula kalau bandar itu tidak masuk, saham kita pun mendapatkan keuntungan karena kita membelinya sesuai dengan harga yang murah dan melihat bahwa bisnis ini memang berjalan dengan baik, sehingga kita dapat meminimalisir resikonya. Karena boleh dibilang, mengapa semua orang takut bandar? Mereka takut karena mereka ada yang nyangkut ataupun mereka mengalami kerugian. Lalu sebenarnya itu salah siapa? Apakah salah dari bandarnya ataupun salah dari orang yang mengikuti pergerakan bandar tersebut? Jadi kalau boleh dibilang, sebenarnya itu merupakan kesalahan dari kita sendiri. Makanya seringkali kami ingatkan untuk tidak terlalu tamak ataupun rakus dalam berinvestasi di pasar saham. Senantiasalah memahami resiko yang mungkin terjadi, sehingga Anda dapat memelihara keuangan Anda dengan baik. Dan mungkin saja jika Anda melihat bahwa Anda sudah mendapatkan keuntungan yang menurut Anda cukup di saham ini, Anda dapat menjualnya dan masuk ke dalam saham lain untuk membuat keuntungan yang lainnya. Jadi cara yang tepat untuk melawan bandar itu yaitu dengan memanfaatkan mereka. Ya, dengan membiarkan saja ataupun tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh bandar, fokus pada saham Anda sendiri. Karena mau bagaimanapun, jika Anda melakukan seperti gerakan retail bersatu ataupun dan yang lainnya seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat sendiri ataupun di Bursa Indonesia juga saat itu, pada dasarnya itu tidaklah akan mengaruhi bandar itu sendiri, karena kita tidak tahu seberapa pintar bandar itu. Mungkin mereka lebih pintar dari kita. Lalu mengapa kita harus berusaha mati-matian untuk melawan mereka? Buatlah keuntungan Anda sendiri, karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang peduli dengan uang Anda. Hanyalah Anda yang peduli dengan uang Anda ataupun keuangan Anda ataupun keuntungan Anda. Hanya Anda yang peduli dengan hal tersebut. Jika Anda rugi, itu adalah salah Anda sendiri. Jika Anda membuat keuntungan, itu adalah keberhasilan Anda sendiri. Oleh karena itu, kami sarankan untuk tidak terlalu membuang waktu untuk melihat saham mana yang akan dimasuki oleh bandar dan yang lain sebagainya. Berinvestasilah secara wajar, secara sehat, dan Anda akan mendapatkan hasilnya. Percayalah, mungkin bisa saja tidak dalam jangka waktu yang dekat, namun mungkin saja ataupun sangat mungkin